Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Arafah, NIM 1650102. Hari ini tanggal 10 Juli 2020 saya akan menyampaikan hasil penelitian saya. Adapun judul saya yaitu Desain Aplikasi Perbandingan Metode IKM dan CSI dalam pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada Puskesmas Gunung Lingkas. Latar belakang, Puskesmas Gunung Lingkas adalah tempat pelayanan kesehatan yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa, Gunung Lingkas, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia. Dibangun pada tahun 1990. Adapun pasien yang datang untuk berobat di Puskesmas Gunung Lingkas dalam satu hari kurang lebih 100 pasien, sehingga sangat sulit untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap Puskesmas Gunung Lingkas. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dirancang sebuah aplikasi untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat atau pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Gunung Lingkas. Permasalahan yang dihadapi oleh Puskesmas Gunung Lingkas adalah pihak Puskesmas belum pernah melakukan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan Puskesmas. Batasan masalah. Data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 100 kuesioner. 100 kuesioner ini akan diberikan kepada masyarakat atau pasien yang datang berkunjung atau berobat di Puskesmas Gunung Lingkas. Variabel yang akan dijadikan sebagai penelitian atau pengukuran yaitu yang pertama, prosedur pelayanan, kedua, persyaratan pelayanan, ketiga, kejelasan petugas pelayanan, keempat, kedisiplinan petugas pelayanan, kelima, tanggung jawab petugas pelayanan, keenam, kemampuan petugas pelayanan, ketujuh, kecepatan pelayanan, delapan, keadilan mendapatkan pelayanan, sembilan, kesopanan dan keramahan petugas pelayanan, 10, kewajaran biaya pelayanan, 11, kepastian biaya pelayanan, 12, kepastian jadwal pelayanan, 13, kenyamanan lingkungan, dan 14, keamanan pelayanan. Kemudian, skala Likert untuk penilaian dalam kuesioner yaitu D, tidak puas, C, kurang puas, B, puas, A, sangat puas. Kemudian, output yang akan dihasilkan dari pengukuran kepuasan masyarakat berupa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas, menghasilkan keputusan tidak puas, kurang puas, puas, atau sangat puas, dan menampilkan diagram kartesius pada metode indeks kepuasan masyarakat atau IKM. Metode IKM. Indeks kepuasan masyarakat merupakan suatu data atau informasi mengenai tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran kepuasan terhadap masyarakat yang memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Kemudian, untuk mendapatkan nilai IKM, langkah yang pertama dilakukan yaitu menghitung jumlah nilai per unsur pelayanan. Kemudian, menghitung nilai rata-rata per unsur. 288 ini jumlah nilai per unsur. Kemudian dibagikan dengan 100 jumlah responden. Kemudian hasil yang didapatkan 2,88. Dilakukan hingga unsur ke-14. Kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang. 2,88 ini dari nilai rata-rata per unsur dikalikan dengan 0,071. 0,071 ini didapatkan dari 14 unsur dibagi 1. Kemudian dijumlahkan dengan 2,8 dikali dengan 0,071 dilakukan hingga unsur ke-14. Maka hasil yang didapatkan 2,87. Kemudian untukkan nilai IKM. 2,87 dikali dengan 25. 25 ini nilai dari metode IKM.
maka hasil yang didapatkan 71,85. Kemudian mutu pelayanan. Mutu pelayanannya B, puas. Kenapa dia dikatakan puas? Karena nilai intervalnya berada di posisi 62,51 sampai 81,25. Kemudian tingkat kesesuaian. Untuk mendapatkan nilai tingkat kesesuaian, maka yang dilakukan yaitu 2,88 ini nilai rata-rata per unsur untuk kenyataan, dibagi dengan 3,82 ini untuk harapan, kemudian dikalikan dengan 100%, maka hasil yang didapatkan 75,39%. Metode CSI, Customer Satisfaction Index, merupakan indeks untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan secara menyeluruh dengan pendekatan yang pertimbangkan tingkat kepentingan dari atribut-atribut produk atau jasa yang diukur. Untuk mendapatkan nilai CSI, langkah yang pertama dilakukan yaitu menghitung nilai bobot harapan dan kenyataan. Adapun 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 ditambah 18 dikali 3 ditambah 82 dikali 4 sama dengan 382. Ini untuk nilai harapan. 4321 ini adalah bobot dari skala Likert. Sedangkan 82, 18, 00 ini adalah jumlah dari yang menjawab sangat puas, puas, kurang puas, tidak puas. Lakukan juga ini untuk kenyataan. Kemudian menentukan nilai Main Importance Score atau MIS dan menentukan Main Satisfaction Score atau MSS. 382 ini dari harapan dibagi dengan jumlah responden. Hasil yang didapatkan 3,82. Lakukan juga ini untuk nilai kenyataan. Nilai kenyataan punya rumus tersendiri yaitu Main Satisfaction Score MSS. Kemudian menentukan nilai wake factor atau WF. Nilai miss dibagi dengan jumlah miss dikalikan dengan 100% atau 3,82 dibagi 52,93 dikalikan dengan 100% sama dengan 7,22. Dilakukan hingga unsur ke-14. Kemudian menentukan nilai wake score atau WS. Nilai WF dikali dengan nilai MSS atau 7,22 dikali dengan 2,88 sama dengan 20,79. Dilakukan hingga unsur ke-14. Menentukan nilai CSI. Jumlah WS dibagi dengan jumlah skala Likert dikali dengan 100%. Atau 2,87 dibagi dengan 4 dikali dengan 100% sama dengan 0,71. Kenapa dia dikatakan puas? Karena dia berada di posisi 0,50 hingga 0,74. Demo program. Baiklah, ini adalah tampilan menu program saya. Di mana di sini ada pilihan menunya. Itu dashboard, informasi, responden, perhitungan IKM dan perhitungan CSI. Dashboard ini fungsinya untuk menampilkan menu. Pada saat berada di form lain, kemudian kita ngeklik dashboard, dia akan menempel kembali di posisi yang ini, atau dia akan menampilkan menu. Kemudian informasi fungsinya untuk menampilkan informasi mengenai Puskesmas Gunung Lingkas. Nah, dia akan menampilkan informasi mengenai Puskesmas Gunung Lingkas. Kemudian responden fungsinya untuk menampilkan data-data yang sudah tersimpan atau menampilkan semua data. Datanya ada 100 data yang ditampilkan cuma 10. Jika ingin menampilkan semuanya, tinggal klik di sini. Kemudian pilih 100 karena datanya masih 100, maka yang terdaftar di situ cuma 100.
Kemudian jika ada data baru, tinggal ke tambah responden. Tambah responden ini akan menampilkan from tambah responden, di mana responden akan menginput datanya. Di sini ada kode, nama, umur, dan jenis kelamin. Kodenya kode otomatis. Setelah penginputan data, kemudian disimpan, dia akan kembali ke from responden. Dia akan kembali ke from responden. Yang data baru itu yang diinput, disimpan, kemudian dia akan ke data responden karena dia sudah tersimpan. Jika ingin melakukan pengisian kuesioner, tinggal mencari data yang baru itu. Misalkan data baru itu adalah data yang kodenya 100. Data yang kodenya 100. Nah, data yang kodenya 100 yang bernama Bakri, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki. Ini anggap saja adalah data baru yang belum pernah melakukan pengisian kuesioner. Kita melakukan pengisian kuesioner, di sini kita ngeklik ini. Ini adalah tampilan from kuesioner, di mana si responden nanti ini menginput data kuesioner. Dia bisa mengisi atau menginput sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan penilaiannya. Kemudian setelah diinput atau diisi, kemudian disimpan. Setelah disimpan, dia akan kembali ke from responden. Dia akan kembali ke from responden. Setelah melakukan penginputan, kemudian disimpan, dia akan kembali ke from responden. Berarti dia sudah mengisi atau sudah tersimpan. Nah, di action ini ada 3 pilihan. Yang pertama itu ada pilihan ubah data. Jika ada data yang salah atau salah input, kita bisa mengubahnya. Kita bisa mengubahnya jika ada data yang salah atau salah input. Nah, di sini kita bisa ubah. Kemudian di situ tadi ada 3 pilihan. Yang pertama ubah data, kemudian kuesioner, dan hapus. Jika ada data yang tidak bagus atau semacamnya, tinggal dihapus saja. Sini ada pilihan hapusnya. Kemudian kita ke perhitungan IKM. Perhitungan IKM ini akan menampilkan nilai-nilai yang sudah diisi oleh responden. Dia akan tampil nilai sesuai dengan apa yang diisi oleh si responden. Nah, ini adalah tabel kenyataan. Kemudian ini tabel harapan. Ini tabel harapan. Kemudian untuk tahap selanjutnya adalah untuk menampilkan from hasil perhitungan. Dia akan menampilkan from hasil perhitungan. Ini adalah tampilan from hasil perhitungan IKM. Kemudian kita ke perhitungan CSI. Perhitungan CSI ini dia akan menampilkan seperti di perhitungan IKM. Tapi cara perhitungannya berbeda. Ini adalah tabel rekap kenyataan. Kemudian ini adalah tabel rekap harapan. Untuk melihat hasil dari nilai perhitungan, tinggal ke tahap selanjutnya. Ini adalah tampilan hasil perhitungan, di mana di sini ada kenyataan, harapan, nilai faktor atau nilai WF, nilai WX score atau nilai WS, kemudian nilai CSI-nya, dan kualitas pelayanan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.